Yang salah itu adalah fresh graduate yang nggak tahu dia pengen gaji berapa, dia nggak tahu pengen kerja di mana, dia nggak tahu juga perusahaan mana yang dia impikan. Itu yang salah. Jadi jangan jadi sampai kalian jadi fresh graduate yang tanpa arah. Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang udah datang lagi ke channel ini. Kali ini saya akan ngobrolin bareng-bareng sama kalian terkait hal apa yang pertama kali saya lakukan ketika saya jadi fresh graduate. Kira-kira apa ya? Jadi gini, fresh graduate itu adalah masa di mana kalian mengalami transisi dari mahasiswa yang biasanya minta uang kepada orang tua, dan ketika itu kalian lulus menjadi seorang job seeker yang harus bisa hidup mandiri. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, semua yang akan saya share ke teman-teman ini adalah pengalaman pribadi dan berdasarkan profil saya. Setiap orang punya profil sendiri-sendiri, jadi nggak bisa sama sih gitu. Tapi siapa tahu ada yang sama dan ini bisa berguna buat kalian. Jadi hal yang paling pertama ketika saya lakukan saat jadi job seeker adalah mapping career plan. Kayak mapping career plan ini apa sih bang gitu. Jadi mapping itu kayak saya melakukan sebuah pemetaan. Kayak saya tuh ingin bekerja di mana sih? Perusahaan mana sih yang ingin saya daftarin? Seperti itu. Jadi kayak planning terhadap karir saya ke depannya. Itu saya buat. Nah, parameternya itu macam-macam. Jadi kalau saya itu membuat ada 3 parameter. Kalau teman-teman ada yang lain bisa share di kolom komentar. Yang pertama berdasarkan gaji. Yang kedua berdasarkan dengan job location. Dan yang ketiga berdasarkan jenis perusahaan. Jenis perusahaan tuh kayak ya lebih ke bukan jenis ya, lebih ke seberapa besar nih perusahaan. Jadi kayak kebanggaan lah istilahnya. Jadi kalau kerja di situ jadi bangga gitu. Namanya job seeker, nyari kerja itu ya dari 3 itu yang dipertimbangkan kan. Gajinya berapa sih? Terus lokasi kerjanya dekat rumah nggak? Atau mungkin wah jauh nih dari rumah? Atau mungkin yang terakhir, wah perusahaannya besar nih. Kalau ditanyain calon mertua atau mungkin ditanyain calon gebetan, pada suka nanti gitu. Itu 3 hal yang saya pertimbangkan ketika saya jadi fresh graduate untuk melakukan career mapping. Nah, hal yang paling utama atau saya prioritaskan dari 3 hal itu adalah gaji. Setelah gaji, baru job location dan jenis company. Karena gaji itu mutlak banget buat saya saat itu. Saya fresh graduate dari keluarga yang tidak begitu punya banyak uang ya. Jadi saya ada sedikit hal atau beban yang harus saya tanggung, makanya wah saya nggak mau nih sembarangan digaji gitu. Makanya gaji itu nomor 1. Caranya gini, saat itu saya menetapkan standar gaji minimum buat saya. Ya biasanya kan perusahaan udah standar gaji nih ya. Ada standar gaji nih untuk fresh graduate. Nah itu kebalikannya. Saya sebagai fresh graduate itu menetapkan standar gaji minimum yang akan saya ambil ketika saya ikut seleksi kerja. Di bawah itu saya nggak akan mau, di atas itu ya pasti mau lah ya. Nah, tujuannya apa sih kenapa saya menetapkan standar gaji? Tujuannya yang pertama, saya akan memilih core industri mana yang harus saya daftarin pekerjaannya. Jadi ketika saya lihat lowongan pekerjaan tuh nggak langsung hijau matanya terus, wih kirim CV nih gitu. Nggak, saya benar-benar selektif dalam mengirim CV. Saya pilih industrinya, kira-kira industri itu bisa nggak gaji sesuai ekspektasi saya, seperti itu. Oke, kalau boleh share, jenis industri yang saat itu saya mapping ini ada beberapa nih, seingat saya ya. Yang pertama itu adalah oil and gas. Yang kedua itu adalah mining industry. Yang ketiga adalah energi. Energi itu kayak power plant, terus ya semacam ya power plant lah paling banyak ya. Jadi 3 industri itu yang saya incar saat jadi fresh graduate. Kenapa? Karena saya yakin 3 industri itu bisa memberikan gaji di atas ekspektasi saya. Oke? Sampai di sini paham? Nah, oke. Nah, setelah itu, kelebihannya, dalam melamar pekerjaan, saya akan lebih terarah. Saya hanya ngelamar di 3 jenis perusahaan itu aja. Jadi, di luar itu saya nggak ngelamar. Karena saya tahu, ketika saya lamar di luar itu, mungkin ya, ekspektasi salary saya nggak akan kecapai. Tapi bisa kecapai juga, kayak FMCG, salary cukup gede saat itu. Tapi saya nggak begitu interest ke sana, gitu. Nah, ternyata setelah saya menjalani karir mapping itu sampai
terakhir kali saya mendapatkan pekerjaan, itu berhasil loh gitu. Jadi saya, kayak tadi saya bilang, yang pertama oil and gas, itu ya saya dapat panggilan di oil and gas, saya tes oil and gas. Nah, yang berikutnya mining. Kalau mining sih beda, ada beberapa, mungkin ada 1, 2, ada 3 perusahaan yang sudah saya dapatkan offering letternya. Offering letter bah 1, 2, 2 offering letter, sama 1 lagi saya mengundurkan diri. Jadi saya bilang 3. Yang keempat power saya dapat 2 offering letter. Jadi semuanya lebih terarah dan lebih terukur, karena ya itu tadi, saya nggak mau jadi fresh graduate yang sembarangan nyebar CV, nyebar lamaran, yang ujung-ujungnya ketika kerja 1 tahun 2 tahun, waduh saya pengen resign nih, nggak cocok kerja seperti ini, saya kan pengennya kerja seperti itu. Nah, terlambat kalau kalian baru memikirkan itu saat kalian udah bekerja. Sebelum kerja, saat nyari kerja, perlu kalian pertimbangkan di mana kalian pengen bekerja dan berapa ekspektasi yang ingin kalian harapkan. Oke, seperti itu yang bisa saya sharingkan buat kalian. Tapi kembali lagi ke profil setiap orang. Ada juga nih orang nih ya, dia nggak peduli dengan gaji. Dia nggak peduli juga dengan nama perusahaan. Yang dia pedulikan hanya job location. Saya pengen kerja di Jakarta. Apapun gajinya, apapun perusahaannya, berapapun gajinya saya mau. Ya, apakah itu salah? Nggak. Itu bebas, tergantung pada profil kalian. Ada juga orang yang nyari nama doang. Saya nggak peduli gajinya berapa, saya nggak peduli juga lokasinya di mana. Yang penting saya tuh pengen kerja jadi itu, jadi di PT itu gitu. Ada juga yang seperti itu. Dan itu salah nggak? Enggak, itu bebas, fair. Yang salah itu adalah fresh graduate yang nggak tahu dia pengen gaji berapa, dia nggak tahu pengen kerja di mana, dia nggak tahu juga perusahaan mana yang dia impikan. Itu yang salah. Jadi jangan jadi sampai kalian jadi fresh graduate yang tanpa arah. Kalian harus ada arahnya nih, biar ketika kalian jalan itu udah kayak, oh nanti habis ini ke sana, habis ini ke sana. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian.